Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ladita Anggraini dari Prodi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang menurut saya penting untuk dibahas secara mendalam dan reflektif, yaitu pendidikan Pancasila dan tantangan generasi muda di era digital, relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tema ini saya ambil karena generasi muda saat ini berada di persimpangan sejarah yang sangat menentukan. Kita adalah generasi muda yang hidup pada masa transisi antara dunia analog dan dunia digital. Kita mengalami perubahan sistem nilai, budaya, cara berpikir, dan cara berinteraksi yang tidak dialami oleh generasi sebelumnya. Jika pada masa lalu, identitas kebangsaan dibangun melalui sekolah, komunitas, organisasi, dan media nasional, maka pada hari ini, identitas kita juga dibentuk oleh media sosial, platform digital global, kultur internet, dan algoritma yang bekerja di balik layar. Ruang digital menghadirkan peluang besar bagi kreativitas, inovasi, konektivitas, dan partisipasi sosial. Namun, di sisi lain, ia membawa tantangan serius seperti polarisasi, disinformasi, konsumerisme budaya, krisis empati, dan bahkan lunturnya rasa kebangsaan. Oleh karena itu, melalui pembahasan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat Pancasila bukan hanya sebagai simbol masa lalu, tetapi sebagai pedoman untuk masa depan. Sebuah pedoman yang dapat membantu kita membaca realitas digital, menentukan sikap, dan membangun peradaban bangsa yang lebih bermartabat. Di era digital yang serba cepat ini, kehidupan kita berubah dengan sangat signifikan. Cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, mencari informasi, bahkan bagaimana kita memandang diri sendiri dan orang lain, kini banyak dipengaruhi oleh teknologi digital. Ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari identitas sosial generasi muda. Namun, di tengah perubahan tersebut, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Apa peran nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika kehidupan digital? Dan lebih jauh lagi, bagaimana generasi muda dapat menjadi aktor utama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan kemanusiaan di tengah arus globalisasi teknologi? Pertanyaan ini penting karena nilai Pancasila sering dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya sangat formal. Dibaca saat upacara, tercantum dalam dokumen negara, atau disampaikan sebagai teori dalam pembelajaran. Dalam banyak kasus, nilai Pancasila dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, Pancasila sesungguhnya adalah pandangan hidup bangsa, dasar moral, dan sistem nilai yang seharusnya hadir dalam praktik. Bukan hanya dalam urusan ketatanegaraan, tetapi dalam cara kita memperlakukan sesama, dalam cara kita berpartisipasi sebagai warga negara, dan dalam cara kita berinteraksi di ruang publik, termasuk di ruang digital. Baik, untuk memahami relevansi Pancasila di era digital, kita perlu kembali memahami makna dan kedudukan secara filosofis. Pancasila bukan hanya serangkaian kalimat, tetapi merupakan hasil dari proses historis, dialog nilai, dan pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama.
Pancasila, makna, filosofi, dan relevansi. Untuk memahami relevansi Pancasila di era digital, kita perlu kembali memahami makna dan kedudukan secara filosofis. Pancasila bukan hanya serangkaian kalimat, tetapi merupakan hasil dari proses historis, dialog nilai, dan pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau dasar. 5 sila tersebut disusun bukan secara kebetulan, melainkan sebagai sistem nilai yang saling menopang. Insinyur Soekarno pernah menyampaikan bahwa Pancasila adalah Philosophische Grundslag, yaitu dasar filsafat negeri Indonesia. Selain itu, Pancasila juga disebut sebagai Weltanschauung, yaitu pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup berarti cara suatu bangsa menafsirkan dunia, menilai realitas, dan mengambil sikap. Secara historis, Pancasila lahir dari kondisi Indonesia yang majemuk. Ada ratusan etnis, ratusan bangsa, dan beragam agama serta latar budaya. Pertanyaannya adalah, bagaimana menyatukan perbedaan menjadi bangsa yang memiliki kesadaran kolektif? Jawabannya adalah Pancasila. Maka jika seseorang bertanya, apakah Pancasila masih relevan? Pertanyaan itu sendiri tidak tepat, karena relevansi Pancasila bukan masalah waktu, tetapi masalah konteks kehidupan. Di masa kolonial, Pancasila menjadi ide persatuan melawan penjajahan. Setelah kemerdekaan, Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan negara. Di masa Orde Baru, Pancasila menjadi alat stabilisasi politik. Di era reformasi, Pancasila menjadi acuan demokrasi. Dan hari ini, di era digital, Pancasila berperan sebagai pedoman etika publik dalam ruang virtual. Kita memasuki tahap baru yang Soekarno sendiri tidak pernah alami. Ruang virtual tanpa batas, informasi tanpa filter, interaksi tanpa tatapan, dan identitas yang cair. Anthony Giddens menyebut era modern ini sebagai high modernity yang ditandai dengan perubahan cepat, reflektivitas tinggi, dan resiko sosial yang kompleks. Pada titik ini, Pancasila dapat berfungsi sebagai jangkar moral agar bangsa tidak hanyut dalam turbulensi digital. Seringkali kita memiliki asumsi bahwa bangsa hanya dapat terancam oleh kekuatan militer atau agresi fisik. Padahal, dunia akademik hari ini menyebut ancaman baru itu sebagai non-traditional threat, seperti disinformasi, propaganda digital, konflik identitas, degradasi moral publik, polarisasi politik, komodifikasi manusia, serta krisis kebangsaan. Ancaman tersebut tidak terlihat, tidak berisik, namun berdampak langsung pada tatanan sosial. Dan Pancasila adalah instrumen ideologis untuk merespon ancaman itu. Maka, memahami Pancasila hari ini tidak cukup hanya menghafal 5 saja. Memahami Pancasila hari ini tidak cukup hanya menghafal 5 sila saja, tetapi memahami fungsinya sebagai filter nilai, pedoman etika, identitas kolektif, dan kompas kebangsaan. Kita ke pembahasan generasi muda dan era digital, peluang dan tantangannya. Generasi muda Indonesia hari ini merupakan generasi yang hidup pada dua dunia sekaligus, dunia fisik dan dunia digital. Mereka menjejak tanah Indonesia, tetapi pikirannya terhubung dengan dunia global. Fenomena ini
belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa. Penetrasi internet di Indonesia sangat tinggi. Berdasarkan laporan APJII tahun 2023, penggunaan internet di Indonesia mencapai lebih dari 215 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% merupakan kelompok usia muda. Data ini menunjukkan bahwa generasi muda adalah aktor utama dalam dinamika digital Indonesia. Ruang digital memberikan peluang besar. Platform seperti YouTube, Coursera, Ruang Guru, dan berbagai sumber pendidikan membuka jalan bagi demokratisasi pengetahuan. Kedua, ruang digital juga membuka peluang ekonomi kreatif, e-commerce, industri konten, hingga freelancing telah menjadi pasar baru. Banyak anak muda yang memperoleh penghasilan melalui media digital seperti TikTok, marketplace, dan platform global. Ketiga, ruang digital juga menyediakan ruang partisipasi sosial dan politik. Generasi muda bisa menyampaikan kritik, aspirasi, dan gagasan tanpa harus berada dalam struktur formal. Hal ini merupakan bentuk demokrasi digital yang relevan dengan sila keempat Pancasila. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat pula tantangan yang tidak bisa diabaikan. Tantangan pertama adalah disinformasi dan hoax. Arus informasi yang cepat tidak diikuti dengan kemampuan verifikasi. Akibatnya, emosi sering mendahului logika. Tantangan kedua adalah polarisasi sosial. Media sosial dirancang oleh algoritma yang memperkuat preferensi. Tantangan kedua adalah polarisasi sosial. Media sosial dirancang oleh algoritma yang memperkuat preferensi, bukan memperluas wawasan. Akibatnya, kelompok masyarakat terjebak dalam echo chamber, ruang gema tempat orang hanya mendengar suara yang sejalan dengan dirinya. Tantangan ketiga adalah krisis empati. Dalam interaksi digital, lawan bicara kita berubah menjadi akun tanpa wajah, tanpa tatapan, tanpa intonasi, dan tanpa rasa. Pada titik inilah dehumanisasi terjadi. Tantangan keempat adalah konsumerisme budaya. Generasi muda tidak hanya mengkonsumsi produk, tetapi juga gaya hidup, nilai, identitas dari budaya global. Jika tidak memiliki filter nilai, mereka beresiko kehilangan akar budaya bangsa. Tantangan kelima adalah lunturnya nasionalisme. Rasa memiliki terhadap bangsa bisa terkikis oleh globalisasi yang tidak terkendali. Semakin banyak anak muda mengidentifikasi dirinya sebagai netizen global daripada warga negara Indonesia. Maka dalam konteks ini, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana generasi muda menjawab tantangan tersebut? Jawabannya adalah melalui internalisasi nilai Pancasila ke dalam kehidupan digital. Baik, ke pembahasan berikutnya, analisis Pancasila dalam konteks digital. Bagian ini membedah setiap sila dan contoh kasus dengan solusinya. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai sila pertama menekankan spiritualitas dan toleransi. Dalam konteks digital, ini berarti menjaga ruang publik agar bebas dari kebencian berbasis keyakinan. Contoh kasusnya, ujaran kebencian antar agama yang viral di media sosial. Solusinya dari generasi muda, literasi toleransi, dan tidak menyebarkan provokasi serta dialog lintas iman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di ruang digital, kemanusiaan diuji melalui interaksi tanpa wajah. Contoh kasus
kasusnya cyberbullying, body shaming, eksploitasi seksual digital. Solusinya, empati digital, etika komunikasi, dan penghormatan martabat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Media sosial sering memecah, bukan mempersatukan. Contoh kasusnya, polarisasi saat kontestasi politik 2019. Solusinya, membangun narasi persatuan, bukan fanatisme kelompok. Sila keempat, kerakyatan dengan hikmat kebijaksanaan. Demokrasi digital memerlukan literasi digital. Contoh kasusnya, viral dianggap benar, hoax dianggap fakta. Solusinya, tabayun, verifikasi data, argumentasi rasional. Sila kelima, keadilan sosial. Tantangan terbesarnya kesenjangan digital. Contoh kasus, akses internet tidak merata, UMKM tertinggal, dan solusinya pemberdayaan digital, UMKM go digital, pemerataan infrastruktur. Baik, kita ke refleksi kritis dan solusi strategisnya. Pada titik ini, kita perlu merenungkan siapa kita sebagai generasi muda. Apakah kita akan menjadi konsumen teknologi atau pelaku sejarah yang ikut membangun bangsa melalui teknologi? Solusi strategis mencakup literasi digital, etika digital, nasionalisme digital, spiritual digital, dan kreativitas digital. Baik, pada akhirnya, memahami Pancasila bukan sekedar menghafal 5 sila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi membawanya kembali ke fungsi semestinya sebagai nilai, sistem etika, kompas moral, dan panduan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah derasnya arus globalisasi, banjir informasi digital, serta perubahan sosial yang bergerak dengan cepat, nilai-nilai Pancasila justru semakin relevan. Ia hadir bukan sebagai doktrin masa lalu, melainkan sebagai fondasi kebudayaan politik masa kini dan masa depan Indonesia. Generasi muda berada di simpang jalan penentuan. Di satu sisi, kita disuguhkan peluang besar melalui teknologi digital, akses pengetahuan, jaringan global, kesempatan inovasi, hingga ruang ekspresi yang nyaris tanpa batas. Namun, di sisi lain, kita juga dihadapkan pada tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan, seperti polarisasi politik di media sosial, ujaran kebencian, komodifikasi informasi, budaya instan, menurunnya sensitivitas sosial, maraknya hoax, perilaku intoleran, sampai runtuhnya kesantunan diskursif dalam ruang publik digital. Situasi ini membuat pertanyaan reflektif muncul. Mengapa Pancasila tetap penting? Dan jawabannya adalah sederhana, sekaligus mendalam. Karena Pancasila menjadi jembatan yang menjaga kita tetap utuh sebagai bangsa, sekaligus memberi ruang bagi kita untuk berkembang dalam modernitas global tanpa kehilangan identitas kemanusiaan dan kebangsaan. Melalui perspektif mahasiswa dan generasi muda, kita bisa melihat bahwa penerapan nilai Pancasila di era digital bukan lagi sekedar wacana. Ia sudah berubah menjadi tanggung jawab yang nyata dan personal. Ketika kita menolak menyebarkan hoaks, itu Pancasila. Ketika kita tetap menghormati perbedaan, itulah Pancasila. Ketika kita kritis terhadap kebijakan publik, namun tetap santun dan solutif, itu juga Pancasila. Ketika kita menggunakan teknologi untuk inovasi sosial, pemberdayaan masyarakat, atau perbaikan tata kelola, itu juga Pancasila. Nilai-nilai itu tidak lagi berada di ranah teori, tetapi hadir melalui tindakan-tindakan kecil yang jika dikumpulkan menjadi energi kebangsaan yang besar. Nilai-nilai itu tidak lagi berada di ranah teori, tetapi hadir melalui tindakan
jika dikumpulkan menjadi energi kebangsaan yang besar. Karena itu, saya ingin mengajak teman-teman anak muda Indonesia untuk melihat Pancasila bukan sebagai beban historis, tetapi sebagai peluang peradaban. Pancasila bukan hanya slogan, bukan sekedar mata kuliah wajib, dan bukan pula simbol kosong. Ia adalah platform kebudayaan yang bisa kita kembangkan, kita inovasikan, dan kita implementasikan di ruang digital. Kita memiliki kesempatan untuk menjadikan Pancasila sebagai bahasa baru dunia, bahasa toleransi, bahasa kemajuan, bahasa keberagaman, dan bahasa kemanusiaan. Maka, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Mulai dari cara kita berbicara di media sosial, mulai dari cara kita menyaring informasi, mulai dari cara kita menghargai perbedaan pandangan politik maupun keyakinan, mulai dari cara kita bekerja, belajar, berjejaring, dan berkontribusi untuk lingkungan sekitar kita. Dan yang paling penting, mulai dari kesadaran bahwa Indonesia di masa depan bukan sepenuhnya milik pemerintah, bukan milik generasi sebelumnya, tetapi milik kita. Saya percaya dengan kecakapan digital, wawasan global, semangat kolaboratif, dan panduan Pancasila, generasi muda Indonesia tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi menjadi pelaku utama dalam membentuk masa depan bangsa. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah saja, kita harus menjadi penulisnya. Dengan demikian, saya menutup video ini dengan satu ajakan sederhana namun penting. Mari kita hidupkan Pancasila dalam tindakan, bukan hanya di lisan, bukan hanya dalam wacana formal, tetapi di dunia nyata dan dunia digital, di ruang publik, di komunitas, dan dalam kehidupan keseharian. Karena Pancasila hanya akan hidup jika kita menghidupkannya. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini dapat memberikan wawasan, perspektif baru, dan mendorong lahirnya gerakan kecil namun bermakna dari kita semua. Saya Ladita Anggraini, sampai jumpa dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.